Oke, selamat datang di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai tips agar hubungan seks tahan lama dan istri Anda puas. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda tahan berapa lama Anda ketika berhubungan dengan istri Anda? Nah, biasanya rata-rata itu sekitar 45% pria itu berejakulasi dalam waktu 2 menit. Nah, biasanya kalau dalam waktu 20 menit, dalam waktu 2 menit, istri Anda itu tidak puas ya. Nah, penelitian yang dilakukan di Kanada dan di Amerika itu menyatakan bahwa lama hubungan intim yang cukup itu adalah 3 sampai 7 menit. Kemudian yang diinginkan itu biasanya oleh istri itu antara 7 sampai 13 menit. Nah, dan dianggap terlalu singkat dan tidak memuaskan itu biasanya jika memakan waktu berhubungan intim antara 1 sampai 2 menit. Sedangkan hubungan seksual yang dianggap terlalu lama itu sekitar 10 sampai 30 menit. Tapi jangan salah juga, biasanya istri itu suka yang lama. Tapi kalau terlalu lama sampai vaginanya kering juga nggak bagus untuk mereka. Jadi itu harus dikondisikan dan selalu tanyakan ke istri Anda ketika dia berhubungan intim, apakah dia nyaman dan dia senang waktu yang lama atau waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya apakah Anda bisa bertahan lama atau jangan-jangan 1 sampai 2 menit udah ya gitu ya. Jadi belum puas pasti istrinya, walaupun mungkin untuk menjaga perasaan Anda dia akan bilang puas gitu. Padahal sebenarnya dalam hatinya jengkel luar biasa dan pasti nggak puas dan nggak kecewa lah dengan waktu yang terlalu singkat. Karena dia mungkin belum orgasme, jadi seperti itu. Memang sih sebenarnya patokannya adalah ketika dia orgasme udah, jadi kita udah menang lah, kita sudah bisa mengatakan bahwa kita bisa memuaskan istri. Nah, ketika belum dan kita duluan yang keluar, nah itu yang menjadi pertanyaan dan harus dicari penyebabnya atau dilatih. Nah, di video kali ini kita akan bahas 6 tips untuk tahan lama ya. Mungkin dinanti-nanti sebenarnya video ini. Tips yang pertama adalah olahraga. Persoalan tahan lama ini sangat erat kaitannya dengan stamina fisik Anda. Jadi dengan berolahraga itu sebenarnya melatih kemampuan tubuh atau stamina kita dalam melakukan hubungan ya. Karena apa? Ketika kita berhubungan intim itu ada energi yang kita keluarkan. Nah, kalau orang yang jarang berolahraga, dia pasti nggak tahan juga dalam waktu lama dan mengeksplorasi energi yang banyak. Jadi ini kaitannya dengan olahraga, Kak. Jadi ketika orang rutin berolahraga, dia juga ketika dia olahraga pasti itu adalah menjaga stamina dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti itu. Cuma tidak semua olahraga itu bisa meningkatkan ketahanan dalam berhubungan intim. Nah, dalam berhubungan intim ada beberapa olahraga yang dapat disarankan untuk meningkatkan ketahanan Anda. Ya, jadi tidak semua olahraga. Contohnya adalah seperti olahraga kardio ya. Kardio itu artinya melatih detak jantung ya. Karena biasanya ketika kita berolahraga itu detak jantung kita akan meningkat. Begitu juga ketika kita berhubungan intim itu detak jantung kita juga berdetak kencang ya. Jadi kenapa sih orang konsumsi obat itu biasanya untuk melatih ini ya. Ketika orang konsumsi obat dan dia tahan lama itu karena memang dia memacu jantung biar detaknya cepat. Jadi seperti itu dan kuat lah. Jadi cuma kadang-kadang kalau orang-orang yang kena penyakit riwayat jantung, nah itu tidak disarankan untuk menggunakan obat. Biar dia bisa tahan lama, malah bisa berisiko menyebabkan kematian. Ya. Jadi sangat berisiko. Kalau obat saya nggak saranin ya, mending kita latih saja. Dengan olahraga seperti contohnya olahraga lari ya, jadi kita harus sering lari. Nah, ketahanan kita lari itu juga kaitannya dengan ketahanan kita berhubungan ya. Jadi karena ketika kita lari itu jantung berdetak, napas juga mengatur napas.
pada saat berhubungan intim juga kita mengatur napas ya. Karena napas kaitannya dengan pikiran, dengan emosi juga. Ada nafsu lah di sana juga. Kemudian detak jantung juga. Semakin irama napas kita itu teratur, semakin lama dan Anda bisa mengatur mau berapa lama berhubungan intim. Nah, itu kuncinya. Kemudian berenang. Berenang juga sama. Berenang juga pasti memacu jantung dan paru juga ya. Jantung untuk berdetak kencang, untuk memproduksi energi, dan paru-paru untuk melatih napas juga. Kemudian yang ketiga, yoga. Yoga itu dua dia, flexibility dan juga nafas juga. Karena yoga itu adalah setiap gerakan kita mengatur napas, menyadari gerakan. Nah, sehingga ketika orang yoga diterapkan ke berhubungan intim, ini dia akan mengatur, menyadari dia berhubungan intim, menyadari seluruh gerakannya, menyadari juga napasnya, sehingga dia punya ritmenya. Jadi dia menguasai ritmenya dan dia menguasai waktunya juga gitu ya. Jadi kenapa orang-orang yang rutin yoga dan meditasi itu kayaknya tahan gitu ya. Karena dia punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, pikirannya, kemudian napasnya, jantungnya, rileksnya, dan fokusnya kemana gitu ya. Nanti kita akan bicarakan di tips yang selanjutnya. Nah, itu 3 olahraga, berenang, lari, dan yoga untuk meningkatkan daya tahan kita dalam berhubungan intim. Nah, yang kedua itu konsumsi makanan sehat. Kenapa? Ketika tubuh kita kolesterolnya tinggi, ya LDL-nya tinggi, nah itu aliran darah tidak maksimal. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan aliran darah yang lancar dengan ketahanan? Aliran darah yang lancar itu akan mengalirkan darah ke organ reproduksi kita ya, ke organ intim kita. Ketika aliran darah lancar, maka organ intim kita kuat gitu ya, nggak lembek ya. Jadi itu kuncinya. Sehingga perlu kolesterol yang bagus, pembuluh darah yang bersih. Makanya harus konsumsi makanan yang sehat. Karena ketika itu dia lancar aliran darahnya menuju ke organ intim, ya organ intim Anda berdiri kuat dan tahan lama juga. Karena apa juga gunanya ketika lembek dan kita masih belum puas, kan juga nggak maksimal hasilnya untuk memuaskan istri juga. Nah, ini kuncinya juga. Kemudian jantung juga perlu aliran darah yang deras ketika kita melakukan hubungan intim. Makanya ketika pembuluh darah jantung bersih, tidak ada flak, nah kita tidak ada risiko. Kenapa orang biasanya berhubungan intim kemudian tiba-tiba meninggal gitu ya. Jadi banyak berita seseorang berhubungan kemudian meninggal. Nah, itu kaitannya dengan pembuluh darah ya. Mungkin terjadi sumbatan ketika dia melakukan hubungan seks kemudian terjadi penyakit jantung, jantung ya pasti mendadak kematiannya. Nah, itu juga yang menjadi penyebab. Kemudian juga ketika dia menggunakan obat, nah ada juga obat yang efeknya adalah mengkontriksi atau dia mempersempit pembuluh darah sehingga aliran darah deras gitu ya ke area-area organ dan juga semuanya. Sehingga ini juga berdampak buruk kalau di dalam pembuluh darah itu banyak flak sehingga mempersempit aliran darah. Memang tujuannya adalah untuk ketahanan, tapi malah menyebabkan kematian karena jantung nggak dapat suplai darah yang maksimal. Nah, ini juga pentingnya kita mengonsumsi makanan yang sehat, kaya akan vitamin. Vitamin juga kaitannya dengan energi ya, stamina. Kemudian juga banyak daging. Dagingnya pasti protein, bukan lemak yang banyak ya. Karena untuk menghindari kolesterol. Kolesterol kan ada 2 ya. Di video sebelumnya saya bahas sudah tentang mengenai kolesterol, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Jadi kolesterol baik yang kita tingkatkan. Nah, dengan konsumsi buah dan juga protein, nah itu menjadi sumber energi kita dan stamina kita dalam berhubungan intim. Kemudian hindari minuman beralkohol. Kenapa? Karena ketika kita konsumsi alkohol, ini juga akan memperburuk keadaan kita. Artinya mungkin pembuluh darah juga nggak bersih
dan juga organ-organ penting itu juga nggak bekerja maksimal. Dan yang paling harus dihindari adalah merokok. Karena merokok itu sudah jelas tertulis dan banyak riset yang mengatakan itu menyebabkan terjadinya plak di pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah yang alirannya menuju organ intim Anda itu banyak plak, ya tidak bisa berdiri, ya. Jadi disebut dengan impoten. Nah, bagaimana mau tahan lama kalau impoten? Jadi seperti itu. So, hindari merokok, ya. Jadi kalau pengen menjaga dan kepuasan istri Anda, ya hindari ketika makan makanan-makanan jadi seperti merokok, kemudian juga minum-minuman keras, dan juga yang menyebabkan kolesterol jahat meningkat. Jadi seringlah kontrol juga kadar kolesterol Anda sehingga juga bisa memuaskan ketika berhubungan intim. Nah, ini tips kedua, konsumsi makanan yang sehat. Tips yang ketiga, ini adalah kunci juga, kontrol pikiran Anda. Nah, ini trik yang tidak kalah pentingnya untuk tahan lama itu pikiran. Karena pikiran itulah yang menjadi pemicu, ya. Jadi pikiran itu mengontrol semua hormon, kemudian berkomunikasi dengan, dia bisa mengontrol juga apakah darah kemana. Jadi itu kunci sekali dalam berhubungan intim. Memang saat penetrasi terjadi, kamu akan merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi kenikmatan ini yang harus kita bisa kontrol. Pada kenyataannya, terlalu fokus pada perasaan nikmat yang Anda rasakan ketika melakukan hubungan, nah itu malah yang akan membuat Anda cepat keluar atau ejakulasi, ya. Jadi harus dikontrol. Jadi emosi ini harus benar-benar dikontrol. Jangan terlalu nafsu dan jangan juga terlalu keenakan gitu ya. Kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Nah, ini kalau kita rutin meditasi, kita bisa mengontrol dan memindahkan fokus pikiran kita. Caranya adalah jangan fokus ke kenikmatan, tapi fokus ke kasih sayang, ya. Jadi fokuskan ke cinta. Jadi ketika kita berhubungan, itu fokus kita adalah kita menyayangi istri kita. Kita lihat wajahnya, kita lihat senyumnya, kita lihat dia senang, kita lihat dia puas gitu ya. Jadi fokusnya ke sana, jangan fokusnya ke kenikmatan kita, itu ego, ya. Jadi ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, nah ini akan otomatis tahan lama aja, dan kita bisa ngatur kita mau keluar kapan. Nah itu hebatnya pikiran, ya. Kalau kita bisa mengontrol pikiran, nah ini bisa dilatih dengan cara meditasi. Jadi meditasi itu bisa melatih fokus, kita mau fokus kemana itu bisa. Nah dengan meditasi, karena di meditasi itu kita melatih mengamati napas. Nah lama kelamaan fokus kita meningkat. Nah ini bisa diarahkan kemana saja, ya. Nah itu penting sekali, ya. Kemudian kita lanjut yang keempat, mengeksplorasi posisi, ya. Dalam setiap berhubungan intim itu pasti ada beberapa posisi yang membuat kita itu cepat ejakulasi. Nah ini kita harus tahu yang posisi mana yang membuat kita tuh cepat keluar gitu ya. Dan bukan berarti kita ego, ya. Kita maunya yang posisi yang bisa kita lama gitu, jangan. Tapi kita harus tanyakan ke istri juga yang mana favoritnya dia. Nah itu jadi kita variasikan, ya. Jangan kalau misalnya favoritnya dia membuat kita lebih cepat keluar, mungkin favoritnya dia jangan terlalu lama, ya. Mungkin 2 menit atau 1 menit, habis itu di posisi yang membuat kita tahan lama, habis itu pindah lagi, ya. Jadi seperti itu caranya mengeksplorasi posisi. Jadi kita tahu di mana posisi yang membuat kita tahan lama, di mana posisi yang membuat kita cepat. Jadi nah kita juga tanya ke istri yang mana membuat dia lebih puas. Nah jadi selang-seling, jadi seperti itu, ya, sehingga kita bisa lama, istri jadi puas. Nah itu juga penting sekali, dan jangan satu posisi saja. Nah untuk mengeksplorasi posisi berarti kita harus jaga body yang ideal juga, ya nggak. Jadi jangan sampai kita itu karena body kita yang terlalu obesitas sehingga kita sulit untuk melakukan eksplorasi posisi. Nah ini juga, jadi kedua pasangan harus menjaga body yang ideal.
Nah, makanya kita harus mengatur pola makan yang baik, kemudian juga menjaga karena postur tubuh yang ideal itu juga kaitannya dengan penyakit ya, dan juga pasti kebahagiaan juga dalam keluarga. Ya, mungkin itu ya untuk yang keempat. Yang kelima, jadwalkan kegiatan hubungan intim Anda. Jadi kalian harus punya jadwal ya. Jadi jadwal ya, yang artinya bisa kalian tuh punya waktu maksimal, tidak diganggu oleh orang lain. Dan juga tidak kelelahan ya. Jadi kalau misalnya habis kerja dan capeknya luar biasa, jangan memaksakan ya. Jadi kita harus punya kesepakatan antara dua pasangan ya, suami istri, itu untuk menjadwalkan kegiatan itu ya. Jadi biar tidak berhubungan intim karena terpaksa. Nah, itu pasti akan membuat tidak nyaman. Jadi harus dikomunikasikan. Kita komunikasikan jadwalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana gitu ya. Itu harus dikomunikasikan. Sehingga kita bisa dapat kenyamanan. Karena kenyamanan ini juga menjadi hal yang penting dalam berhubungan intim. Nah, ini harus diatur ya, sesuaikan jadwalnya biar nyaman. Dan juga ya pasti karena istri kan punya jadwal ya menstruasi ya. Jadi kita tahu jadinya kapan kita yang tepat untuk berhubungan intim, dan kadang-kadang kan ada budaya-budaya tertentu yang juga mempengaruhi ya. Jadi beberapa orang punya budaya tertentu yang tidak boleh misalnya berhubungan intim di hari-hari tertentu. Yaitu pentingnya menjadwalkan kegiatan hubungan intim. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, komunikasi ya. Komunikasi untuk menghilangkan stres. Jadi kalau kita lagi stres, mending jangan berhubungan intim. Karena ketika stres pasti cepat keluarnya ya. Jadi kita harus menghilangkan stres, rilis stres. Dengan cara apa? Ya komunikasi dengan pasangan ya. Karena komunikasi itu, jadi di awal sebelum kita berhubungan itu kita cerita-cerita dulu ya, cerita-cerita romantis, cerita-cerita terkait masa lalu waktu kita pacaran, nah gitu diceritakan semuanya. Sehingga nah itu bisa menjadi fantasi juga ya nggak? Baru kita berhubungan. Nah, dalam waktu berhubungan juga jangan gerasa gerusu langsung penetrasi ya, ada permainan dulu, foreplay-nya dulu ya nggak, ciuman, kemudian disentuh di bagian-bagian tertentu, di titik tertentu pada wanita. Nah, itu untuk merangsang dia sehingga terjadi pengeluaran pelumas gitu lah, pelumas yang alami. Dia sudah basah gitu ya, baru kita masukkan sehingga istrinya nyaman dan kita juga nyaman. Karena gesekan yang artinya pelumas yang banyak ini juga membuat kita tahan lama ketimbang kita paksa belum basah sudah masuk gitu ya. Nah, itu juga biasanya membuat kita cepat keluar. Jadi itu juga yang harus diperhatikan selain dari 6 hal tersebut. Oke, mungkin sekian dulu ya terkait dengan tips untuk tahan lama berhubungan intim dengan istri Anda, dan saya yakin keenam tips ini mampu membuat istri Anda puas ya. Jadi sekian dulu dari saya, silakan like, kemudian komen dan juga share kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang baru menonton video ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari video kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube ini.